jangan terlalu kolot pikiran kalian. Terbuka lah otaknya itu mungkin open minded kalian nggak ngerti nih. Iya kan? Hai guys, balik lagi di podcast kita Poding, podcast anak lingga anjay. Hari ini kita punya tamu-tamu yang tamu aja, tamu satu, tapi ini orang ini seru nih. Telat aku bang. Ini seru nih. Enak kali lemon di sini. Kan nggak iya kan. Liberty Yume. Harus dicoba lemon tea-nya. Enak kali lah. Oke. Jadi hari ini perkenalkan ini Matthew atau Matilda? Enggak, sejujurnya aku Indra. Oh iya. Iya. Nama asli ya. Oh iya. Iya, serius. Oh beneran, oke. Iya, it's not as Matthew kalau pagi. Oke. Kalau subuh biasanya mau Matilda dikit. Nah, Indranya jam berapa nih? Indranya kalau hari Senin, lagi hari serius. Senin. Oh, berarti kalau kalian ketemu di Kabanjai ini orang ini famous banget. Jadi kalau kalian ketemu hari Senin, omongannya harus pelan-pelan, santai-santai. Iya, karena kalau Indra itu serius banget. Oh iya. Aku belum pernah ketemu Indra ini. Karena belum pernah Senin kesini. Boleh besok main-main ke tempat aku. Nggak usah. Matildanya aja serem. Matthew-nya agresif. Kalau Indranya ngeri pokoknya. Nah, kita di sini mau ngomongin tentang sebenarnya ini lucu gitu yang diomongin ini karena jarang orang mau bawa. Iya, menurutku. Betul. Iya. Ya kan? Apalagi di daerah sini itu, di daerah kami ini yang suku dan adat dan rasnya itu ngeri banget. Jadi sebenarnya jarang mau dibawa. Menurutku. Iya. Menurutmu gimana? Gimana ya? Kalau yang mau kita omongin ini lebih ke budaya barat-baratan gitu sih gitu. Iya, Tapi iya, banyak iya. orang yang nganggap tuh kayak kok gitu ya? Gitu. Iya. Tapi kalau diartiin, nah di sini kita buka tuh biar temen-temen apa tadi podcast apa nih? Poding. Poding. Iya, para subscriber Poding. Anjay. Biar tahu apa tuh yang mau kita omongin gitu. Ya, benar. Nah, apalagi kalau kalian yang semi-semi open minded tuh sebenarnya penting dengerin ini. Penting. Kalau open minded udah pasti ya, it's okay gitu. Kalau yang close minded ya nggak usah didengerin lah. Iya betul. Tapi boleh juga kok. Oh boleh ya? Agak dibuka pikirannya sedikit, jangan tertutup gitu loh. Setuju. Kalau tertutup terus kapan Anda mau majunya? Iya, Mobil aja maju, mundur kalau mau maju dia. Mundur untuk maju. Bener ya? Mobil mundur terus maju loh dia. Nggak mundur terus. Iya, kecuali trek panjang kalau gangnya sempit. Nggak ada tempat muter. Iya betul. Jadi kita mau ngomongin yang namanya bromance. Yep. Bromance. Rentak. Terus dulu lah. Kita belum bromance levelnya. Belum, masih apa ya? Temen lah. Enggak lah, level penjual dan pelanggan. Karena langganan di sini. Iya, karena langganan lemon tea. Lemon Jadi tea. masih penjual dan pelanggan. Abis ini temen, sebenarnya udah temen ya. Udah temen. Hampir sahabat lah. Abang kelas aku dulu dia. Tapi dia lupa siapa aku dan aku lupa sama dia. Baru ketemu soalnya. Kami sama-sama di Metodis ya? Iya, Metodis. Perguruan Metodis kita sudah pindah ke Samura. Nyebut merek, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Oke, bromance. Kalau aku sih sebenarnya agak tahu nggak tahu. Iya, oke. Bro, kalau soal bromance. Jadi mungkin kau kan punya pengalaman nih. Iya, punya. Ya, punya kan. Jadi aku mau nanya dulu nih, sesuai dengan pengetahuanmu lah. Oke. Menurutmu bromance itu kayak mana sih? Oke, jadi gini nih, bromance itu kalau menurut aku ya. Jadi ini dua orang laki-laki ya. Oke, di garis bawahi dua laki-laki. Harus laki-laki. Oke. Bro itu brother. Oke. Iya. Jadi men's romance ya. Iya. Oke. Bromance itu. Jadi ini dua orang laki-laki udah sahabatan dari kecil atau dari lama lah gitu. Dan mereka ini punya hubungan yang lebih daripada saudara, but bukan yang homo lah, udahlah. Iya. Karena kan gini, banyak orang yang, mereka kemana-mana berdua nih, laki-laki. Iya. Pikiran udah kemana-mana. Kalau lagi minum, wah ini enak nih, kamu coba gitu. Oh iya. Jadi banyak yang berpikiran, apakah mereka belok, apa lurus. Nah di sini aku mau ngasih tahu kalau misalnya bromance itu kedekatannya udah lebih daripada saudara gitu. Nah contohnya kayak di Indo. Sebenarnya lebih ke
temen yang paling dekat gitu. Contoh kayak Andre Masule nih. Gitu. Oke. Sebenarnya mereka itu bromance gitu. Hitungannya udah bromance Udah ya. bromance. Iya. Sama Vindes. Iya. Udah bromance, hanya dengan tatapan mata udah tahu Udah mau paham. ngapain Iya, gitu. iya. Nah, itu sih kalau yang Menurutmu? menurut aku gitu. Jadi bromance itu kedekatan antara dua insan laki-laki. Insan. Dua insan laki-laki yang emang udah deket banget gitu. Oke. Deket banget gitu. Sedekat itu ya. Sedekat itu tapi bukan seperti itu. Itu Jangan salah. Itu penting. Iya. Sedekat itu tapi nggak begitu. Iya. Oke. Berarti bisa kau simpulkan sebenarnya dia hubungannya itu lebih di atas keluarga lagi ya? Lebih Iya di nggak sih? atas keluarga. Iya ya. Iya. Levelnya ya. Iya, karena kenapa? Gini, contoh aku punya masalah keluarga ataupun Iya, bahkan masalah sama cewek aku nih misalnya. Oh. Ketika kita mau bercerita ke orang, kalau aku ya, kalau cerita, contoh nih cerita ke Bro Alvin mungkin pasti ujung-ujungnya sabar. Iya. Ataupun sabar atau enggak langsung ngejudge, ya kamu yang salah Iya. nggak bisa gini. Sebenarnya banyak ini orang yang cerita tapi sebenarnya nggak pengen denger jawaban yang itu gitu. Nah, kalau di bromance ini dia menurut aku ya dia bakal menjadi diri kita, ngerasain dulu nih apa yang gua rasain gitu kan. Dan dia bakal ngasih jawabannya. Nah, dan rata-rata kalau lu punya teman laki-laki, lu cerita gitu dia bisa ngasih solusi dan merasain lu, berarti lu udah bromance sama dia. Berarti Gitu. kayak apapun masalahnya udah bisa diceritain aja. Udah ya? gitu. Dan solusinya dapet gitu. Dapet. Bukan judgement atau cuman kayak ngasih Sabar. motivasi Iya. nggak jelas gitu ya. Oke. Berarti menurutku nih kalau bromance itu seksualitas nggak ada hubungannya. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Orang gua bromance dulu sama Harus disensor ya. Iya, gue yang gue dulu bromance sama Tit gitu. Ya udah gitu, nggak ada seksualitas Nggak ada atau seksualitas. malah kita sama-sama pergi spa loh gitu. Serius. Bentar dulu. Spa. Laki-laki Spa. berdua. Iya, tapi kan bareng ceweknya nih yang terapis Ya. gitu. Yang gini. Orang-orang sini boleh dicoba loh tuh, biar tahu apa. Bener. Serius. Ya. Intinya bromance itu non seksualitas. Iya, non seksualitas. Nggak ada seksual. Pure sahabatan yang deket banget. Udah. Gitu ya? Iya, jadi kan ada nih teman, kawan, Ya, sahabat. Aku sudah menganggapmu lebih daripada saudara gitu kan. Nah, saudaraan nih. Ya, baru. Di atasnya inilah bromance gitu. Jadi gini, kayak kita punya masalah nih. Cerita sama kakak, abang, adik. Enak nih biasanya kan. Kalau mereka pengertian gitu kan. Tergantung saudaramu gimana. Iya betul. Tapi kalau sama bromance ini hanya dengan melihat mimik muka kita dia udah langsung tahu dari mana bro, dari rumah. Lu ada masalah ya sama keluarga lu. Itu dia bromance gitu. Ya kan ada nih kayak orang butuh gitu tempat cerita gitu, tempat sharing. Tapi dia nggak tahu nih mau bawa beban sharing ini kemana gitu loh. Paham nggak? Oke. Kalau diceritain ke orang yang baru kenal, ya bodo amat. Tapi kalau diceritain ke orang yang deket, bisa jadi bahan lelucon dia gitu. Jadi jokes ya. Iya, jadi jokes dia gitu. Apalagi aku sering denger sekarang nih di sosial media gitu, laki-laki tuh susah loh nyari tempat cerita. Betul. Bahkan kadang dia berpikir kalau yaudah aku sendiri aja gitu. Iya betul. Iya kan? Sering gitu, karena ya emang gitu. Kayak kita punya masalah gitu. Ya tempat paling enak ceritainnya tuh emang sama orang yang ngerti ya. Iya. Contoh kalau aku punya masalah, aku cerita sama orang, oh gitu, terus capek bangsat gitu ya kan. Oh iya. Kita bukan cuma denger lu oh ya aja gitu. Bisa kok dari Google Translate tinggal tekan speakernya. Oh iya. Betul nggak bro kan? Betul. Kita butuh solusi. Kalau sabar emang udah sabar dari kemarin Iya. gitu kan. Jadi kan kayak beban kita ini udah lepas gitu kan. Ya udah gitu. Udah emang betulan enak gitu. Nah, yang aku bilang kalau kita cerita ke orang, teman kita itu jadi bahan lucu untuk kita loh. Jadi Pernah terjadi nggak? Kalau nggak pernah terjadi, gue nggak ngomong yang barusan gue ngomong. Berarti banyak ya. Banyak ya. Iya betul. Berarti semua laki-laki sebenarnya pernah kayak gitu. Kena candaan yang sebenarnya nggak bisa dicandain gitu. Iya betul. Iya kan? Ada hal yang sensitif bagi kita, bagi mereka itu candaan. Iya, gitu. iya itu bagus banget kata-kata. Ada hal sensitif yang bagi kita itu sensitif banget. Bagi orang itu candaan. Tahu nggak rasanya gimana? Udah kayak, aduh nggak ngerti lagi lah.
Makanya ayolah guys, laki-laki tuh menurutku ya kalau dia udah memilih teman untuk curhat dan dia percaya, berarti tuh udah ya bromance tadi mungkin levelnya. Iya, levelnya udah di situ gitu. Dan temennya itu bukan jadi candaan ya, maksudnya curhatannya itu nggak jadi candaan. Dia tahu apa yang kita rasain, lebih tepatnya itu. Jadi itulah level bromance yang. Iya betul. Ada nggak di atas bromance? Iya, kalau sampai hari ini ya, yang aku jalanin itu bromance paling tinggi. Berarti kalau laki-laki yang deket banget tanpa hubungan saudara. Ya mungkin di atas bromance udah yang itu. Oh, tapi enggak lah, bercanda gitu. Iya. Tapi aku setuju. Di atas bromance ya itu. Iya. Itu ya. Semua kita satu pikiran kan. Iya betul. Bayangin. Cewek sama cewek bisa meluk dong di tempat umum. Bisa. Aku rindu. Iya, gitu dan kan. gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Iya, gak ada judgement di situ. Iya. Kalau kita, wih, ngapain kan ini kan? Pernah jatuh dulu berasa tuh kan. Gitu nah inilah bromance gitu. Ya, jujur aku dan tit gitu kan. Ya. Sensor manual. Jadi kita pernah sulang-sulangan, suap-suapan nih. Sama bromance-mu ini. Iya, di depan umum gitu loh. Serius. Sampai ada kayak nama yang lekat sama kita dari teman-teman yang lain. Aku udah bahaya nengok kalian ini, kemana-mana berdua katanya. Iya memang nyamannya begitu bro gitu. Tapi beneran sambil suap-suapan? Iya, di kafe sering malah. Maksudku gini, mungkin kalau kita di kota, tapi ini terjadi di sini kan, di Kabanjahe. Iya. Nah, kalau kita di kota besar mungkin oke lah. Iya. Nah, mereka tapi kalau di kota besar mungkin pemahaman mereka, mereka gay. Iya ya udahlah gitu kan. Gitu. Kalau di sini kan judgementnya beda itu. Beda. Pernah nggak dapat judgement yang ngeri lah pokoknya? Jadi kita lagi makan nih. Oke. Kebetulan kebiasaan ya gitu. Kita nggak pernah pesan makanan yang sama. Oke. Karena itu bagi kita wasting money gitu kan. Dalam arti kata kayak ngapain sih makan sama paling menunya banyak gitu. Tapi kalau pesan menunya banyak gak ada uang. Kan gitu. Iya. Nah, jadi kita mesennya beda. Dia makan dulu. Oke. Dia panggil aku, bro, ini enak banget nih, coba disuapin. Oke. Ya aku makan. Pakai sendoknya dia? Iya. Oke. Dan aku pakai sendok aku, lu coba juga ini enak ini. Ininya terasa begini nih gitu. Aku suapin. Tahu nggak? Yang sekeliling kita tuh nggak sadar gitu loh, ngeliatin kita gitu. Sumpah. Iya. Satu kafe itu ngeliatin kalian. Satu kafe. Sampai ownernya kafe ngechat dong. Matt, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja. Emang kenapa mbak? Aku nggak sakit, nggak kenapa-kenapa. Aku bilang. Tapi kok suap-suapan sih sama laki-laki? Itu yang dia nggak tahu gitu loh. Itu di chat langsung di tempat. Di chat setelah aku pulang. Oh, oke. Ya kalau di situ kan langsung gua labrak. Weh. Iya. Weh, anti gitu. Tapi itu paling tinggi atau ada lagi yang nggak ada sih gitu. Tapi itu parah sih menurutku. Iya. Itu parah sih. Bayangin coba ya kan, kalau cewek sama cewek tidur bareng, nggak pakai bra, it's okay It's biasa. It's okay. Aku punya satu kebiasaan buruk kalau tidur itu cuman pakai boxer. Oke. Dan juga dia gitu. Itu gak kebiasaan buruk sih sebenarnya. Iya nggak tahu ya, soalnya di sini bro. Masuk angin, bro. Oh ya kita ngomongin tempat ini ya. Tempat ini di our apa? Our village, our home, Caroline. Our fucked up lah. Jadi ya. kan iya kalau di luar kan ya emang biasa gitu. Benar. Bayangin dong kita sama-sama telanjang dada. Dalam satu kamar. Iya. Di rumah dia, di rumah aku sering gitu. Tapi bentar. Ini kau sama Tit itu udah berapa lama berteman? Berteman dulu deh. Berteman itu relatif ya gitu. Kayak ya emang dari kecil sih, dari kecil. Dari jigot gak? Kayak enggak lah. Dari kecil lah gitu. Terus memutuskan akhirnya berpikir kalau wah kita ini lebih dari temen nih, kita ini udah di level bromance itu di kapan? Oke, jadi aku pernah baca satu artikel ya di Instagram ya. Aku lupa namanya apa. Seseorang itu kalau punya pertemanan lebih dari 7 tahun, kayaknya pernah sih. Oh iya, lebih aku pernah dari baca. 7 tahun, itulah baru dianggap sahabat. Yes. Yeah. Kita 14 tahun bro. Ya maksudnya bareng terus nih? Bareng terus. Maksudnya pisahnya pun pasti pernah pisah lah kan, tapi nggak terlalu lama nggak sih? Pernah pisah yang lama banget ya? Ya bayangin ya, contoh bro Alvin, oke gua kuliah dulu nih ke situ. Iya. Padahal kalau gua ke sana ya cuma naik pesawat cuma 2-3 jam aja gitu. Telepon nih nangis, aku rindu.
Serius? Jadi dia nelfon kau, terus Iya. video call, Video call? ngomong aku rindu. Iya. Uh, Sehari aja aku nggak kelihatan bromance-ku nih. Aku kecarian. Lu di mana? Serius? sehari. Iya. Lu di mana? Sebenarnya kalau aku tadi ini ya, maksudnya pikirannya enggak. Iya. Aku masih berpikir. Kalau pikiran kalian kotor, kamu bakal menganggap saya itu gay. Iya, aku pun kalau ya gitu. Iya. Iya. Pasti kamu nganggap aku gay. Tapi enggak bro. Dia punya pacar, dan mau nikah, jadi Iya. ya nggak tahu lah kita ya. Udah sold out. Iya udah sold out. Jadi Maaf penggemarku. jadi oke. Mm-mm. Jadi di 14 tahun berteman, Mm-mm. akhirnya kalian mungkin karena udah berteman lama juga ya, jadi Iya, memutuskan iya. kalau yaudahlah mungkin kita bromance tanpa kata-kata sih sebenarnya. Iya. Tindakan yang ngomong sebenarnya. Iya betul gitu. Oke, jadi 14 tahun berteman lebih, bromance, sup-supan bareng, tidur bareng, tanpa Telanjang dada. apalagi kelakuan yang menurutmu aneh dilakukan orang biasa gitu yang pernah kalian Iya lakukan. betul. Apa? Eh, Selain yang dua itu. apa ya? Kalian nggak pernah ciuman kan? Nggak Oh, pernah. Itu berarti nggak seksualitas bro? Nggak seksualitas gitu. Iya. Jadi ini cewek gue nih. Iya. Dia pernah dapet foto kita. Serius, lagi berangkulan telanjang dada. Oke, oke. Ribut lo gua sama cewek gua, lu gay ya, lu gay. Enggak lo, ini orangnya masih hidup, silakan tanya dia. Tapi maksudnya dia belum mengenal hal itu makanya beribut kan? Iya. Karena ceweknya tuh secil itu bro. Ya nggak sih kayak Iya. secil itu. Jadi kalau dia pernah ribut tentang hal itu berarti mungkin baru-baru kali. Baru-baru. Jadi aku jelasin ini tuh dulu our story ya, sejarah kita ya gitu kan. Ya begitu gitu loh. Oh. Jangankan ini baru-baru ini memang gue punya teman lagi gitu. Ah. Gak ada lah orang yang gak bisa hidup tanpa teman. Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Punya temen gitu. Jadi terkhususnya aku kalau lagi ngomong sama orang yang baru kenal gitu, kalau tiba-tiba dipegang aku risih gitu loh. Oh, Serius. cewek cowok. Sama. Oke. Biasa kan ada kalau cewek megang kan lagi agak ke atas ke tengah gitu. Serius aku risih gitu. Oh, oke. Nah, jadi begitu juga dengan aku kalau udah mulai merasa akrab, ya aku pegang ngomong gitu. Bro. Oh, tangannya lemes ya. Iya, Kemana-mana. gitu. Iya. Dan dia beranggapannya lain. Oh, temen yang baru ini. Iya gitu kan, kayak waduh bahaya nih. Jangan-jangan dia bibit dari ini nih gitu. Enggak bro, gue tahu kayak mana murka Tuhan kalau kita main yang ganggu. Iya. Emang lu mau jadiin ini tanah karo Sodom Gomora? Oh, bu. Iya. Iya. Enggak lah, ntar gue yang buat dosa, lu pula yang dapat ininya. Oh, jadi pernah di momen yang orang berpikir kau gay? Pernah gitu. Itu makanya tadi kayak kata aku tadi, banyak orang sampai yang ownernya kafe nanya, Matthew are you alright? Iya. Kenapa sih aku ngeliat? Ya aku bilang, ya emang gitu. Emang cara gue tuh sahabatan ya. Mungkin kalian nggak terlalu ngerti bromance ini ya. Aku pakai kata sahabat. Ya. Aku sahabatan gitu. Iya emang gitu loh. Ya mau gimana lagi gitu. Iya gitu. Jadi sampai ada juga nih kan. Kita nggak usah sebut merek lah. Adalah orang kan. Kalian ini udah bahaya ini. Kemana-mana berdua gitu. Sampai ada yang ngomong gitu. Ada. Iya soalnya kita goncengan aja ngerangkul. Tapi bukan itu ya. Bukan gitu. emang kalian maksudnya aku mau bilang gini. Daerah kami ini emang unik gitu. Unik. Apa aja bisa dikomentarin gitu. Nah, mereka melakukan hal yang enak untuk dikomentarin gitu loh. Iya kan? Iya. Makanya ya wajar Konsumsi juga sih. publik. Apalagi kan keliling tuh. Dan daerah kita ini nggak terlalu luas dan mungkin saling kenal gitu, saling mengenal. Kan? Ngeludah di sini bahasanya di sana. Iya benar. Gitu. Apalagi kalau mereka makan belo sambil nengok kami. Wih, udahlah panjang nih. Apa itu? Iya betul. Tapi ya emang daerah kami ini ya begitulah. Itulah yang harus kami hadapin hampir setiap hari. Harus dihadapin. Di sini cewek pakai celana pendek. Iya sih. Iya parah. Pemikiran udah kemana-mana gitu. Padahal cuman celana pendek doang. gitu. Iya benar sih. Itu makanya aku tuh pengen ngomong ini kayak keresahan lah. Iya. Serius. Jadi kan ya kita bagi anak-anak muda ya yang nengok ini ya open minded lah gitu. Nggak Iya selamanya kamu pakai celana pendek itu bisa
Iya, nggak selamanya. cewek cowok gitu ya. Iya. Dan atau pakaian yang terbuka pun di sini itu udah dianggap bisa nih Iya, gitu. kayak wah, kayaknya ini bayar bisa nih gitu. Itu Iya. kasarnya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau cowok-cowok yang nggak open minded itu, sedihnya gitu. Aku kan bukan tipe yang suka mendengar orang gitu loh. Iya, Paham iya, gak sih iya. kayak cowok cewek Jatuhin lewat. harga diri Iya, cewek menurut aku. kesel dengernya, pengen kita pukul, namun dia rame. Iya. Aku sendiri gitu. Iya. Tapi emang ayolah guys, kalau kalian yang nontonnya masih muda dan stay-nya di sini di Kaban Jahe, kurangin lah yang kayak cewek. Kalau emang kau pemberani deketin, kenalan langsung gitu loh. Jangan ya kayak gitu tadi. Ngajak makan malam. Iya, gitu. terus tidur. TF dulu kalau dia mau tidur. Tetap ngajarinnya itu ya. Iya, tapi serius percayalah gitu kan. Kita jadi orang tuh harus open minded gitu. Iya. Walaupun kita di sini gitu. Iya. Makanya kan kayak gimana ya? Ini aku ngomongnya kasar gak sih? Kekampungan itu udah gitu. Aku setuju. Emang itu gitu. kata-kata yang pas. Nggak ada lagi kata-kata itu. Itu paling pas. Iya, jadi berbenahlah gitu bro. Iya. Kita ntar lagi lihat nih ya kalau di sini ya. Ini kita keluar dari bromance sedikit ya. Iya. Dan penting, ini penting. Iya, dan ini penting. Kita tinggal di daerah Tanah Karo ini udah mulai mau hidup gitu. Iya. Udah, ya aku bilang ini bukan kampung lagi, udah kota sangat kota gitu kan. Karena kabupaten juga kan. Iya, jadi kayak pemikiran itu mesti dibuka lah gitu. Setuju. Karena bakal banyak orang datang ke sini. Iya, betul. Dan berbagai macam suku ras gitu loh, bukan hanya yang kemarin aja gitu. Orang Medan datang. Iya. Apalagi pariwisata udah mulai dibuka-buka nih satu. Iya, udah mulai di sini. Kan? Tapi kalau pemikiran kalian tetap begitu, ya orang bakal malas datang sih. Iya, bakal orang di situ aja nggak welcome atau apa? Iya. Bukan nggak masalah welcome sih. Bodoh kalian gitu. Kampung. Kampung. Udahlah dikurang-kurangin lah intinya. Dikurang-kurangin nah, gitu. Kita balik lagi ya. Ke bromance. Iya. Our story. Aku mau nanya. Oke. Kan tadi kita ngomongin yang bromance itu yang happy-happy aja nih. Yang, Iya, yang betul. Seneng, suap-suapan bareng. Iya. Walaupun ada sedihnya. Tapi tuh dari tadi asik suap-suapan bareng. Karena aku belum pernah yang kayak gitu. Makanya ini levelnya beda. Ini kami pernah ngomong sebenarnya sebelum kita bikin ini. Iya. Makanya aku excited waktu dia ngomong sama aku gitu. Bromance. Ini iya perlu dibawa gitu. Iya, betul. Ya nggak sih? Jangan kalian berpikir kalau orang di luar sana kita nggak ngomong pegangan tangan nggak ya lah. Ya enggak lah, kalau pegangan tangan. Pegangan tangan kan jijik sebenarnya. Iya. Tapi kalau dia cuman kayak rangkulan terus suap-suapan bareng walaupun masih belum masuk logikaku gitu. Tapi udah 5 kali. Tapi jangan berpikir kalau wah dia arahnya ke gay gitu atau ke LGBT gitu. Kita nggak ngesalahin orang juga. Mungkin kita nanti ngebahas LGBT belakangan. Intinya jangan ngejudge seorang lah intinya gitu. Nah sekarang aku mau ngomongin, pernah nggak sih kau nih yang pernah mengalami bromance ini putus dari bromance-mu gitu, lepas gitu, nggak ada hubungan, pernah nggak sih? Pernah. Oke. Pernah. Oh pernah juga. Pernah. Oke. Dan itu bro rasanya gimana ya, lebih sakit kehilangan bromance daripada kehilangan cewek. Serius. Enggak, ini aku serius, betul serius. Rasanya kayak gitu? Iya. Kenapa lebih sakit kehilangan bro daripada cewekmu sendiri? Jadi gini, kita punya cewek, aku nggak tahu ya gimana. Kalau kita punya cewek tuh kayak mungkin kadang kita punya masalah apa ya, cerita ke dia. Oke, kalau mungkin cewek lu peduli sama lu gitu kan, pasti dia bakal kayak kenapa bisa begini gitu. Tapi kalau seorang bromance itu dia bakal kenapa bisa begitu. Jadi cara lu memperbaikinya tuh gimana? Lu nggak mungkin bakal terus-terusan gini gitu kan. Jadi kayak ya jadi lebih kurang ya bro ya. Kalau bromance itu kayak menurut aku lah ya, ini baru dapet sahabatannya sama ayah sendiri. Oh. Menurut aku ya gitu. Lebih ke situ hubungannya ya. Iya, mungkin lebih. Tapi ya sih, ini bromance ya, teman seumuran gitu. Iya. Nah jadi ya paling kalau sama cewek nih ribut putus. Ya udah putus, paling kita nyesel, aduh gua galau bentar. Iya. Foto profil hilang. Kebiasaan kalian nih lebay, tapi emang gitu sih. Foto profil hilang lucu sih. Iya itu lucu. Oke, kita bisa curhat ke orang, aduh aku kehilangan nih cewek aku, kamu salah apa? Oke, gitulah nih. Tapi kalau untuk kehilangan seorang bromance, temen yang paling deket, lu mau cerita ke siapa? Sedangkan temen lu yang paling deket cuman dia. Emang yang lain deket, tapi nggak seintens dia.
Tapi iya sih. Aku baru kepikiran loh. Maksudnya kok kehilangan pacar kita bisa cerita sama, usah kita bahas romance dulu nih, sahabat lah. Sahabat. Bisa cerita walaupun nanti feedbacknya jelek atau buruk, Iya, jelek paling atau nggak bagus. kita ambil garis tengahnya. Gue gini curhat capek-capek ujung-ujungnya Allah. Iya. Cari yang lain. Tapi tetap bisa gitu. Tapi Bisa. kalau hilangan temen atau sahabat atau romance, iya sih. Mau cerita ke siapa? Ya kalau kita sama bromance itu ya kayak keburukan kita. Gimana ya, keburukan kita, busuk-busuk kita, apa kita, dia tuh udah tahu gitu. Kita bukan kehilangan dia, takutnya itu bakal muncul gitu, bukan itu, bukan ketakutan kebusukan kita bakal dibongkar dia. Oh, aibnya dikeluarin ya. Iya betul, aib. Maksud gua aib. Dan sampai hari ini pun setelah gua nggak bromance lagi. Oh. Iya. Oke. Apa yang pernah terjadi nggak pernah keluar sampai hari ini. Itu bromance. Itu bromance ya, walaupun udah nggak ada hubungan lagi, ya udah, apa yang busuk-busuknya atau yang apa itu nggak ada keluar atau apa. Tapi aku setuju, ini pertanyaan buat teman-teman yang nonton juga. Menurut kalian nih, kalau kalian punya pacar, putus, oke, ceritanya sama temen laki-laki yang kalian akrab banget lah, aka bromance. Nah, kalau menurut kalian, kalau hilangnya bromance-nya, kalian cerita sama siapa? Itu pertanyaan bagus sih. Nah, aku nggak bisa jawab sih. Aku pernah cerita ke orang tua. Oke. Oh, oke. Pak, ini gini nih. Jadi papaku nanya, tumben keluar sendirian. Nah, jadi kalau bromance ini orang tua sampai tahu gitu loh. Oh, aku lupa tadi nanya. Feelingnya orang tua itu gimana? Itu sekarang udah dijelasin deh sebelum kita ngebahas masalah tadi. Ya biasa aja gitu. Oh, terima itu ya? Ya jadi kan orang tua kan ngelihat kita dari kecil berteman. Oh iya gitu. iya. Jadi gak masalah sebenarnya. Oke, gitu kan. Jadi ditanya nih, kok udah gak bareng lagi atau apa gitu. Kita diem nih. Oke. Nah, inilah salah satu manjanya laki-laki menurut aku ya. Apa tuh? Ya kalau langsung ngomong kan gak keren gitu. Iya. Pengen ditanyain lagi. Kayak betul gak? Stay 5 detik, berhenti dulu bentar, diem. Berharap ditanya balik. Kayak kan, kok gak bareng dia lagi? Iya benar. Barulah ada mengapa, kenapa, bagaimana. Benar. Nah itu jadi kayak kenapa gitu. Ya kita nggak bisa nyampein apa yang terjadi gitu. Ya mungkin pun ya kadang ada pisahnya karena masalah sepele, masalah besar gitu kan. Kan bisa nih diceritain kenapa gitu. Tapi ini rasanya kayak kok berat ya mau buka mulut gitu. Jadi ya aku bilang begini. Oh, pada akhirnya diceritain? Aku ceritain kenapa. Jadi cerita itu Cinta Fitri tamat. Cinta Fitri sampai 9 kalau nggak salah. Disusul Preman Pensiun season 7 ntar lagi. Jadi ya udah gitu, aku cerita gitu. Ya tanggapan seorang papa itu, orang tua itu, ya mungkin menurut aku gimana feelingnya itu dia tahu. Dia diem aja. Oh, terus tahu dia ngomong apa. Ya kalau udah begitu berbenahlah lebih baik di kamu gitu. Nah menurut aku omongan papaku itu ke aku begitu. Ya kalau udah gitu berbenahlah lebih baik. Berarti kesalahan di gua dong. Iya. Iya kan? Iya. Ya udah gua terima gitu. Aku terima kata-katanya. Jadi kayak sampai hari ini, detik ini, gua masih mikirin lu bro. Gitu. Sebelum kita ngomongin detik ini. Okay. Berapa lama putusnya bromance ini? Dari kalian yang mungkin kita anggaplah ada masalah lah besar nih. Iya, masalahnya itu Cinta Fitri tamat. Karena Cinta Fitri tamat, mereka putus. Habis cerita. Nah, berapa lama sampai sekarang nih? Berarti kan kalian nggak balikan lagi kan? Maksudnya nggak kayak dulu lagi lah? Nggak kayak dulu lagi. Dan lu bayangin bro, orang beda, itu makanya gue bilang beda ya. Kalau kita putus sama cewek kita, putus. Ya. Oke. Ketemu. Oke. Apa kabar? Ya. Gimana sekarang? Ya. Gitu kan. Kalau kamu sakit hati, nomorku masih yang lama ya. Gitu kan? Iya. Tapi kalau sama bromance ini ya, dan sekali lagi saya bilang bromance ini not gay. Ya. Aku ikut itu. Oke. Walaupun kita bertemu bro, kayak di dalam hati pengen kenapa sih kita gak bisa kayak dulu lagi gitu. Iya. Aku pengen nyapa kamu gitu kan. Serius gitu. Dan kayak kau lah. Iya. Aku mau manggil kau gitu. Aku mau manggil kau ya kan. Tapi kok berat kali bibir gini, gak bergetar dia gitu ya kan. Gitu.
berat gitu bro. Jadi rasanya kayak udahlah gitu, bodo amat. Jadi nggak sapa-sapan pada akhirnya atau cuman say hi aja gitu? Ya pada akhirnya cuman ya udah gitu aja. Naikin alis doang. Iya. Yang seintim itu dulu. Iya. Nah bayangin, ya kayak gue bilang tadi, sama cewek apa kabar? Iya. Bisa kan? Iya. Tapi kalau sama cowok kayak untuk mau mengulangnya itu lagi kayak udah terlalu berat banget. Mau memulai susah, mau nunggu dia mulai lama. Iya, gitu. kayak gengsi nggak sih sebenarnya, atau beda kata atau beda? Oke, kalau dibilangin gengsi, iya sih gengsi. Ada lah ya. Kalau udah masalah bromance gua hilang atau gimana, gengsi, harga diri atau apapun itu udah nggak ada lagi gitu. Sebenarnya. Emang lu suapin harga diri lu masih ada? Iya kan? Lu suapan di kafe di tempat lu, harga diri lu masih ada bro gitu kan? Gitu. Iya lagi. Iya kan gitu. Nah itulah gitu. Ya udah bener-bener sangat kehilangan, dan pernah nih terlintas di pikiran aku, mending lu mati daripada kita gini gitu. Saking keselnya. Bukan saking keselnya, saking kehilangannya. Oh gitu. iya, bahasanya salah. Saking kehilangannya, iya. Mending dia mati. Gitulah ya kata-katanya. Mending lu mati ya udah, mending lu mati daripada gua harus ketemu atau tiap hari nggak bertegur sapa gitu. Iya gimana tiap hari? Bro di mana bro? Dulu. Aku di rumah lo anjing, kok takut kali kehilangan aku gitu. Serius gitu kan. Nah balik lagi gitu. Gimana ya gitu kalau misalnya kita ingin mengulang lagi gitu. Tapi ya menurut aku ya seperti kata papaku tadi, berbenah lebih baik. Ya, berbenah lebih baik. Emang lu dengerin lagu orang 2 kali 3 kali nggak bosan? Ya. Coba satu hari lu puterin terus, mati kuping gue pecah ya kan, bosan kali gitu kan. Betul. Ya udah sama kayak hubungan gitu loh. Ya ke situ arahnya. Iya. Ya. Baca satu novel, udah habis. Iya. Ya udah. Selesai gitu. Selesai. Ya. Berarti udah putus dong kalau di hubungan gitu. Tapi bukan maksudnya hubungan kalian kayak baca novel ya. Gitu. Enggak. Ini analogi. Terus udah putus nih. Ya udah kita ulang lagi dari awal. Berarti kan kita baca novelnya dari awal lagi. Iya. Jadi udah tahu ceritanya, udah tahu apa. Hey bro, sis. Di novel itu cerita nggak bisa berubah tiba-tiba. Ya, serius nggak bisa berubah tiba-tiba. Paling munculnya kayak aku miss nih, tapi cuma bagian kecil gitu loh. Iya, bukan gitu. Full story gitu. Benar. Makanya kayak contoh di hubungan ya, bagi aku ya, ya kita setiap hari buat kisah baru yang nggak tamat-tamat gitu. Iya. Gitu. Hubungan itu kayak memulai kisah baru yang nggak tamat-tamat. Setiap hari ya memulai kisah baru gitu. Nice. Gitu. Nah, pertanyaanku belum kau jawab. Oke, yang mana tadi aku lupa gara-gara kalian. Berapa sampai detik ini? Udah berapa lama kau pisah dari bromance ini? Bukan, jangan deh nanti ketahuan kayak gimana ya maksudnya, nanyanya gini. Jadi bro, ya udahlah sama aja. Apa sih maksudnya? Jadi gimana ya kayak untuk udah nggak punya bromance lagi. Iya. Maksudnya udah nggak punya bromance lagi. Sekarang 2022 ya. 2022 2 tahun kayaknya. Berarti jalan 2 tahun dong ya. Jalan 2 tahun. Oke. Berarti berteman udah hampir lewat lah 14 tahun ya. 14 tahun lebih lah ya. Atau seumuranmu? Enggak seumuranku. Ketahuan nanti orangnya kalau kita nanya. Makanya gue bilang tadi 14 tahun lebih. 14 tahun lebih. Lebih gitu. Lah, intinya lebih jauh dari 14 tahun. Lebih jauh dari 14 tahun. Nah, putusnya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Udah bisa mengikhlaskan belum? Iya. Kayak aku bilang tadi, mending mati daripada harus begini. Berarti gitu. belum. Iya. Setahun pertama gimana rasanya? Berontak bro hati ini, serius. Oh iya. Aku sepanas itu ya? Iya. Sampai gimana ya? Gimana? Bukan panas dibilang enggak kok, kayak memang betul-betul kehilangan sesuatu gitu, bro. Oh, apa yang ngomongnya? Aku paham tuh, tapi kata-katanya tuh gak paham. Iya, gak tahu kan kayak. Kayak ada yang hilang aja gitu. Iya, kalau kayak hilang uang 100.000 nih, bisa besok cari lagi. Tapi pertama hilangnya tahu kan rasanya kan? Wih, iya. Iya kan? Iya. Nah, itu lebih besar lagi gak sih kayak? Jadi gini, kalau ngomongin gini, aku nggak tahu. Iya kan? Rasanya gini nih, hari ini kamu putus sama cewek kamu. Biasanya besok
sakit, Iya, mulai terobati. Iya. Hari ini tahu kan kita putus katanya. Itu tahu kan gimana sakitnya Iya, kan? itu. Itu yang kamu rasakan selama setahun. Kalau kita biasanya kan paling lama menurutku tuh 3 bulan lah galaunya orang putus dari pacar ya. Iya, biasanya kayak gitu tuh 3 bulan. Ini kata-kata pertama, hari pertama yang kamu rasakan setiap hari. Setahun. Aduh, gila. Delesek tiap hari gitu. Kayak bangun. Iya, serius. Iya. Setahun. Itu rasanya kehilangan bromance. Setahun kayak gitu ya. Iya. Kata-kata kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Tapi pasti kalian tahu lah rasanya. Iya. Tahu lah intinya. Ya udah kayak aku bilang kayak hari ini kamu diputusin, kita putus, kamu terlalu baik. Iya. Oke nih kan, udah di hari pertama ini biasanya hari kedua agak sakit, hari ketiga udah mulai nggak sakit, hari keempat ya mulai membuka hati lah. Iya, mulai mengobati lah. Bagi cowok brengsek sih biasanya. 4 hari iya sih. 4 hari anjing ya kan? Ya kan? Tapi yang kamu rasain ini bukan di hari kedua, ketiga, keempat. Di hari pertama yang dilesek sakit banget itu kamu rasain di hari kedua, ketiga, keempat. Selama setahun. Nah. Hari ke-589 pun rasanya masih begitu. Rasa hari pertama gitu loh. Nah, ini 2 tahun kayak kau bilang lah, belum bisa sih sebenarnya move on lah ya kita ngomongin lah. Iya, belum bisa move on. Tapi sama nggak sih? Masih rasanya sama yang tahun pertama? Udah pasti enggak dong. Menurutku ya. Udah beda. Tapi masih ada. Nah, kalau tahun kedua rasanya sakitnya kayak hari kedua gitu. Anjir, 4 tahun dong. 4 tahun nanti baru bisa. Jadi gini, kayak rasa kehilangannya gimana ya? Kayak gini nih, bro, sis. Kalian tuh punya mainan atau punya barang yang diperjuangin untuk dibeli. Pakai uang kalian sendiri. Iya. Nah, perjuangan kalian kayak mana nggak tahu lah. Terserah. Nah, gitu. Itu bukan perjuangan. Ya kan, jadi kalian udah memperjuangkan ini sekali. Iya. Udah hilang. Tapi rasanya nggak bisa disamain kayak gitu, bro. Iya, nggak bisa. Karena kalau hilang bisa simpen lagi, beli lagi. Lebih sakit tau. Lebih sakit, lebih parah gitu. Nah, ini kan udah tahun kedua. Rasanya kita bilang lah udah mulai terobatin. Iya. Nah, kau menghadapin tahun keduamu itu gimana sih? Paham gak kata-katanya? Iya, tetap berbenah lebih baik dan berharap dia ini gitu. Ini kemarin. Tapi kalau untuk sekarang, ya lu mau balik atau enggak lagi balik ke hidup gue udah kayak betul-betul hopeless. Sekarang. Oke. Udah kehilangan yang begitu menyakitkan. Dan tiba-tiba datang lagi gitu kan, nggak akan terobati bro gitu. Makanya gue bilang lebih bagus kau mati aja. Ya kan? Nanti kalau orangnya nonton, kau nonton nih orangnya, ini dia nggak serius sebenarnya. Nggak serius. Contoh kayak bawa motor, tiap hari rusak kan mending dijual daripada rusak terus. Berarti dia serius. Jadi kan kayak, ya udah mending kau mati aja daripada aku harus menghadapi sakit ini gitu. Tapi kalau mati bukannya lebih sakit? Ya, kalau udah mati kan gak ketemu orangnya lagi bro. Cuman hidup dalam kenangan kita. Lebih sakit ketemu, karena yang gak usah dibahas. Nanti ketahuan nanti. Oke, 2 tahun. Aku masih penasaran sama kata-kata yang itu tadi. Apa? Sakitnya itu, paham gak sih kayak, aku ngerasain nih. Iya, tahu kan. Tahu rasanya. Cuman kata-katanya. Kalau dibilang nyelekit, lebih sakit. Itu nggak sih kayak diputusin sih, pas tadi analoginya. Diputusin di hari pertama kau dengar kabar itu, itulah sakitnya gitu. Kayak rasa nggak percaya gitu. Iya, kayak melayang gitu nggak sih, kayak anjing bener gak sih gitu. Nah, ini tengok ekspresi muka gue. Nanti di zoom. Ini yang kau rasain tiap hari selama setahun. Iya. Men gitu. Iya, anjing sih itu. Bener. Itu gitu. Jadi kan ya kehilangannya rasanya nggak bisa dibilang. Mending lu mati daripada kita ketemu. Itu yang. Dan kalaupun balik kembali bro, mungkin udah beda rasanya, udah turun level jauh kali. Nah itu aku mau nanya. Ini kan kebetulan kau yang punya pengalaman nih. Iya. Pernah nggak kalian berusaha? Iya, kalian belum. Anjing. Pernah nggak kalian berusaha untuk balik? Maksudnya kita bikinlah dia bromance, terus tiba-tiba ada masalah yang mungkin nggak bisa diselesaikan. Kita anggap kayak gitu ya. Putus. 2 tahun nih misalnya nih 2 tahun, pernah nggak dalam 2 tahun itu kau
berusaha untuk balik gitu. Ayolah berteman lagi lah gitu. Pernah. Oh pernah, oke. Pernah. Ya nggak bisa. Oh rasanya pasti beda. Rasanya Atau pasti beda. beda rasanya. Beda. Berarti nggak bisa diobatin nih. Susah bro. Dan nggak ada yang bisa gantiin. Oh itu yang Dan paling nggak pasti. ada yang bisa gantiin. Iya sih, bentar. Gitu. Umurmu berapa? Aku bisikin aja ya. Yo. Ini tengok di bawah aja. Malu, nanti ketahuan aki-aki. Aku masih Bayangin. 25. Umur kami nggak berbeda sebenarnya. Iya. Aku 31, dia 30. Bayangin nih. Nah. Aku paham artinya kenapa dia bilang nggak bisa diganti orangnya atau diganti rasanya. Dia berteman 14 tahun. Sekarang lebih lah itu. Lebih. Anggaplah 14 tahun. Kau 30. Berarti nanti untuk menemukan bromance-mu lagi di umur 44 nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dan di situ lu kan udah fokus sama keluarga Iya, sendiri. udah banyak yang difokusin gitu. Iya, betul. Anak, istri, keluarga dan lain-lain. Selingkuhan. Pacar baru, pacar lama. Jadi nggak mungkin. Ya benar sih, aku setuju itu. Jadi kalau bromance mungkin yang emang tadi kayak dia dari kecil bareng. Kalau putus ya emang gak ada lagi rasanya. Gak ada lagi rasanya. Susah untuk dikembalikan gitu. Mungkin terakhir kali. Aku mau nanya. Apa menurutmu nih, mungkin yang nonton nih kan lagi berteman nih, mungkin di pertemanan 4 tahun, 5 tahun, kan dia mau menuju ke situ kan? Iya. Level pertama dulu 7 tahun sahabatan. 7 tahun sahabatan misalnya. Menurutmu apa ya? Apa akhirnya yang bikin kau apa ngomongnya? Yang berani gitu tadi lah. Berani gimana? Suap-suapan. Apa yang bikin orang ini nanti ngelakuinnya itu tapi dengan mental yang lebih baik gitu. Mungkin kan ada di luar sana kan. Dia pengen kayak kau nih bromance-nya. Tapi mentalnya gak sekuat kau. Iya, itu kan tergantung kita sih sebenarnya gitu. Emang gitu? Ya iyalah. Kau gak ada saran misalnya, ya udah bodo amat misalnya gitu. Iya kayak lakuin aja bro gimana nyamanmu. Tapi jangan ke arah sana ya. Ya, iya, diingetin. Jangan ke arah sana gitu. Pokoknya bromance bukan LGBT. Gitu. Jadi bukan karena LGBT bromance itu udah start from B. B-nya itu bromance ya. No. Jadi sarannya gitu aja? Iya, lakuin gitu. Kayak lu punya teman, mungkin saat ini kalian punya teman, punya sahabat gitu kan. Ya lakukan segila mungkin. Tapi gila-gilanya masih yang dalam on koridor. Iya. Masih ada aturan lah iyalah, gitu ya. Iyalah. Ya kita menggila ya nyuri uang bang, itu bukan gila. Itu namanya anjing bang. Ayo menggila bunuh-bunuhan. Ya sampai ya segila ya gimana ya, gila-gila yang buat lu pasti bakal mengingatnya itu nanti bakalan kayak lucu tuh. Iya. Dan itu nggak bisa diulang kan? Nggak bisa. Hal gila-gila itu nggak bisa. Umuran kami nggak bisa gila-gilaan lagi. Nggak bisa. Karena kita udah mau serius sekarang, apain masa depan gitu. Walaupun kadang main-main terus, kayak nggak susah iya. Bercanda mulu. Iya bercanda mulu. Jadi gitu, saran buat teman-teman yang mau menuju bromance nih pasti ada lah kan, pasti ada lah yang udah anak-anak SMA sekarang udah mulai menuju bromance kan hitungannya kan? Iya sih. Iya kalau masih punya teman yang lamanya itu. Iya, yang misalnya dari SD, SMP, SMA sama itu 9 tahun ya. 9 tahun. Itu pupuk aja, lakukan hal-hal gila. Iya. Dan kalau bisa jangan ada masalah kayak dia. Iya, jangan seperti saya. Iya, karena saya jahat. Kok yang jahat? Jahat lah. Karena kau yang berbenah. Iya, karena aku berbenah. Iya, jangan. Anjing kata-kata dibalikin. Intinya paling seru bromance-nya ditahan sampai tua gak sih? Iya. Iya gak sih? Iya, jadi gimana ya, apalagi kalau lo udah punya bromance atau pengen punya bromance. Tapi keputusan dari 2 orang ya. Iyalah kesepakatan tetap. Jadi gini, aku takutnya nanti kalian jangan berpikirnya kayak bromance itu punya suatu hubungan yang aneh-aneh. Enggak, sekali lagi enggak, tidak. Tapi itu emang harus ditekankan. Iya, enggak. Jadi kayak contoh nih, kayak aku sama Alvin gitu. Kita baru kenalan 3 bulan. Iyalah. 3 bulan. Satu sekolahnya lama. Iya, tapi siapa kau gitu ya kan? Siapa konjing? Gitu. Nah, kayak kita gini nih. Mungkin kita bisa memulai bromance gitu kan. Nah, caranya gimana gitu? Sebenarnya
nggak harus sih bro jadi bromance enggak gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Nanti kalian gitu pula tiba-tiba kan bingung kawan kalian ya kan. Oh iya juga bener tuh. Habis nonton ini nengok-nengokan Kita bromance gak? bromance yuk gitu. Kayak nembak cewek. Jadi kayak iya kalau kamu punya temen nih, sering ribut itu wajar. Iyalah. Tapi iya. bagaimana cara menyelesaikan masalah kalian dan tetap berkawan terus? Itu satu gitu. Itu yang harus kalian tekanin gitu. Kedua, ya untuk memulai bromance itu nggak perlu ngejar cewek gitu. Dia akan terjadi sendirinya gitu. Oh. Alami. Keadaan yang membuat. Gitu. Nonton deh film sahabat-sahabatan gitu. Ada nggak Aku referensi? lupa judul. Serius lupa judul. Berarti ada ya sebenarnya. Ada ya. Nah, jadi kayak aku pernah baru-baru ini ngelihat film cuplikan lah di Instagram. Jadi dia bilang, bro, kalau emang lu nggak mau berkawan lagi, bro, lu ingetin apa salah gua. Oke. Dan jangan tinggalin sahabat lu. Kalau perlu lu tonjok gua biar gua tahu salah gua di mana. Jangan diem aja gitu. Kayak cewek nih. Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Di dalam hati dia tanya lagi dong. Gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya, kayak udah gitu. Ada salahnya dikasih tahu. Dan berbenah. Itu serius. Ini kata-kata ini nanti di judul ada kali ya? Berbenah. Apa tadi bahasanya? Berbenah lebih baik. Gitu. Itu bagus tuh. Jadi kayak iya, kenapa? Aku udah salah apa? Jangan didiamin, jangan diceritain langsung. Contoh nih, aku sama Alvin nih. Wah, di podcast ini gue nggak terkenal nih, gitu. Padahal kan niatnya mau terkenal, gitu kan. Jadi gue cerita ke orang, lu jangan deh ke podcast Alvin gitu. Iya. Nanti lu ya nggak bisa terkenal gitu. Jadi kan image seorang ke lu tuh kan udah beda. Iya. Berarti kalau ke dia nggak terkenal gitu. Oh, ya, gitu. Komunikasi yang baik lah ya. Iya. Ya kan? Maksudnya kalau Matilda mau marah sama aku ya marah aja. Langsung aja gitu. Kalau kamu melalui orang lain bakal membakar kamu. Iya, setuju. Itu konsep utama dalam berhubungan. Apalagi di sini. Encik gua Nina. Iya. Pasti itu makanya open minded. Emosi aku. Nah, intinya yang aku dapat gini, kalau kalian mau menuju bromance, yang paling pertama itu kata-kata terakhirnya, komunikasi itu harus baik. Iya. Itu harus baik banget. Emang bener aku setuju. Sebenarnya nggak bromance aja sih. Nggak bromance saja. Semua. Setiap hubungan, Iya. hubungan keluarga, iya. teman, pacaran itu. Betul. Hubungan itu harus dipupuk sama komunikasi yang baik dulu. Iya, istilahnya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Setuju. Kecuali lu menghindar. Iya. Jangan kau hindari. Kalau kau menghindar masalahnya nggak selesai. Nggak selesai. Terus jangan pernah nganggap bromance itu gay, LGBT or something seksualitas. No. Karena itu bukan. Kalian cari di Google bromance itu apa? Iya, benar. Tadi aku nyari di wiki itu kata-kata non seksualitas itu di bold sama mereka. Iya, ditebelin. Iya, jadi non seksualitas. Iya. Enggak Intinya, main matahari lah. Maksudnya panas-panasan. Anjing, matahari beda. Intinya gitu. Terus apalagi ya? Intinya banyak orang aku gini mikirnya. Banyak orang nggak sampai di level itu karena mereka berpikirnya jorok gitu. Betul. Ya kan? Ingat, cuman cowok yang bisa bromance. Iya. Cewek nggak bisa. Cewek nggak ada kata-kata. Nggak ada kata-kata. Kalau ada pun sis-mens kan nggak ada. Sis-men. Iya kan, betul kan? Klik. Iya. Bromance dong ya benar. Bromance jadi, gitu. Kalau bisa, kalau kalian yang aku masih punya nggak ya? Oh, aku punya teman dari kecil. Iya. Cuman kami nggak berkomunikasi dengan baik, jadi hilang gitu. Maksudnya, itu bukan bromance. Iya kan? Jadi kalau kalian lagi memupuk nih, kalau bisa sampai level itu, tapi jangan lebih ya. Di level itu aja. Nanti bahaya. Nanti kami kena masalah. Dua loh dari yang nonton ajak Tuhan. Kalian yang berbuat, kami yang kena. Jangan. Cukup levelnya di bromance dan kalian udah paham sebenarnya. Menurutku penjelasan dia tentang bromance yang dialamin itu komplit sih menurutku, hampir komplit lah. Mungkin ada kalian yang yang lebih mungkin ya ceritain loh, biar kita tahu kan. Ceritain di komen. Iya, biar kita tahu. Kalau malu
DM. Tahu kan IG-nya dia. Nanti IG gue juga ada di bawah. Iya, ada di cerita, sini. gitu. Jadi bisa cerita. Mungkin kalian butuh pandangan yang lain, ya bisa ngomong sama Mas Bro. Tapi kalau misalnya kalian udah mau cerita ini tuh tapi arahnya mulai lari, iya. gua lari bro, gua lari. Kublok kalau anjing. Jadi gitu. Mungkin ada tambahan nggak? Ya intinya gini, bertemanlah yang baik. Ya, betul. Kalau ada masalah, selesain baik-baik, benahi diri kalian. Jangan membenahi dirinya aja, benahi diri kita juga. Kadang manusia itu ya bro Alvin ya, mereka menganggap dirinya paling benar ya. gitu. Kalau kau bodoh anjing gitu. Iya kan? Iya lagi. Jadi kan kayak, ya kita harus punya pemikiran gini, kenapa ya Alvin gak ngomong sama aku misalnya? Iya itu sering tuh. Atau aku punya salah apa gitu. Ya, Jadi gua nanya. Gitu. Iya. Jangan nanya ke orang lain. Atau jangan, iya. Kalau dia masalah sama dia, tanya sama dia, jangan sama orang lain. Banyak orang dia masih oke lah, dia masih di level menurutku oke lah. Tapi kalau kau ngomong sama orang lain tentang masalahmu sama aku gitu, itu levelnya beda, itu levelnya parah. Itu parah. Mending kau ngomong langsung sama aku, kita pukul-pukulan pun jadilah gitu kan. Iya, yang jadi penting selesai. Gak menghilangkan yang namanya persahabatan, pertemanan itu. Setuju. Gitu. Ada lagi nggak? Itu lah, baik-baik lah kalian, betul. Open minded lah kalian. Itu aja. itu the whole kita conversation ini intinya open minded. Kenapa aku pakai media ini untuk ngomong kalian harus open minded, adik-adikku, abang-abangku, dan di bapak turang senina kerina gitu loh kan. Nggak sanggup aku datangi kalian satu-satu. Betul ini. Jadi ini kita share ke banyak orang. Iya. Dan depannya mungkin ini yang kami bikin. Kalian itu harus open minded. Bukan open minded yang mungkin beda kali pemikiran mereka. Iya, open minded gitu. Jangan terlalu kolot pikiran kalian. Terbuka lah otaknya itu mungkin open minded kalian pun nggak ngerti nih. Iya kan? Pikiran terbuka gitu. Berpikiran lebih dewasa gitu. Dewasa. Jangan entup aja pikiranmu. Iya itu kan? Ya kan siapa tahu open minded mereka nggak ngerti kan. Iya. Jadi ini di awal nanti nih. Awal percakapan kami kalian di judulnya harus 18 tahun ke atas. 18 plus. Intinya udah 18 tahun plus dengan bimbingan orang tua lagi. BO. Iya. Bimbingan orang tua. Aku sih udah habis pertanyaanku. Udah habis dia nanya aku. Kalah dia sama aku ya kan. Iya. Jadi pesan aku itu aja tadi, jaga hubungan kalian dengan baik. Ada masalah diomongin. Iya. Kalau nggak diomongin, didiemin, bekarat, hancur lah. Dan rusak semuanya pasti. Rusak semuanya. Percayalah bro, bayangin ya. Putus di pertama hari rasa sakitnya kau jalani bertahun-tahun. Ih nggak ngerti aku, ngeri kali. Nggak ngerti aku, udahlah pergi lah, nggak ngerti aku. Sampai nggak ngertinya, dia pergi dia. Udahlah ya pergi, nggak ngerti aku sakitnya betul. Jadi itu aja yang mau kami bahas guys. Mungkin kalau aku sih bermakna karena aku nggak pernah ngalamin bromance. Jadi ya gitulah, udah lah ya. Jangan lupa doa, jangan lupa dan lain-lain. Dadah.